ente anaknya ulama, ente mengkhianati Habib Rizik, bakal anak Habib. Kalau kita naik panggung pengajian, lalu kita umpat sana umpat sini, siapa tuntunan Anda? Teladan Anda itu siapa? Saya sudah Muhammad. Saya sudah Muhammad yang 29. Saya sudah Muhammad yang 29. Apa ada Rasulullah SAW dalam hadis, nih hadis yang ratusan ribu di dalam kitab-kitab hadis itu? Tidak ada Rasulullah SAW mengumpat, apalagi nama sesama muslim, mengumpat sesama muslim itu dengan namanya di atas forum, di podium. Tidak ada. Kalau ya anu wali-walian jangan sama anak. Oh ya anu ulama-ulamaan jangan sama anak. Kalau Nabi tidak melakukan itu, kenapa kita melakukan itu? Siapa yang kita mau contoh? Kan katanya laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Oh, tapi kan sekarang ada kezaliman. Anda pikir dulu tidak ada orang zalim? Ada juga. Makanya amar ma'ruf nahi mungkar, Rasul itu juga terus, tapi dengan cara yang baik. Ente anaknya wali, ente anaknya ulama, ente mengkhianati Habib Rizik, bakal anak Habib. Apa kata Rasul? Maka narifku fi syai'in illa zanahu. Tidak akan kelembutan itu pada sesuatu yang baik kecuali semakin mengindahkannya. Wa makanati syiddatu fi syai'in illa syanatu. Dan tidaklah kekasaran pada sesuatu kecuali mencacatkan yang baik itu. Lihat kemana ente orang? Ente kalian semua yang undang Habib Rizik, beliau di Mekah, di Mina. Kalian yang undang beliau datang ke tanah air. Kalian ketika beliau di penjara, kemana kalian? Di masa sebelum Pak Jokowi, Habib Rizik tidak hanya ditersangkakan, bahkan beliau dipenjara dan menghabiskan waktu hukuman di penjara sampai beliau bebas. Kenapa pada waktu itu tidak ada yang mengatakan kriminalisasi ulama? Apakah masih tidur seperti Ashabul Kahfi dan baru sekarang bangun? Ini pertanyaan sederhana. Ketika beliau di penjara, kalian melempem, kalian jadi lembut, kalian jadi belok kepada orang-orang yang zalim. Kemana Anda dulu ketika beliau di penjara? Kenapa Anda tidak mengatakan bahwa pemerintahan sebelum Pak Jokowi kriminalisasi ulama? Tidak ada yang ngomong begitu. Padahal yang dialami dan yang diderita oleh Habib Rizik Syihab itu jauh lebih berat dari sekarang. Ente orang, para habaib, para kiai, para ulama, siapapun ente, mau ente anaknya wali, mau ente anaknya ulama, ente mengkhianati Habib Rizik, bakal anak Habib. Rizik Syihab divonis 4 tahun penjara terkait kasus tes swab Rumah Sakit Umi Bogor. Sidang vonis digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Dalam kasus ini, Rizik Syihab divonis 4 tahun penjara. Rizik diyakini hakim menyebarkan berita bohong terkait hasil tes swab dalam kasus RS Umi hingga menimbulkan keonaran. Ternyata bohong. Satu persatu ketahuan bohong. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan perbuatan dengan menyiarkan pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama primer penuntut umum. Jadi jangan kamu mengatakan sesuatu yang kamu tidak tahu, karena sungguhnya telinga, mata, dan akal budi itu semua akan ditanya. Yuk kita sama-sama istighfar, karena kita ini manusia yang punya banyak keterbatasan. Saya sudah Muhammad. Saya sudah Muhammad yang 29. Dakwah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam salah satu pelajarannya adalah memenangkan hati manusia dengan kemaafan. Demi Allah, saya Bahar bin Smith tidak akan pernah minta maaf dari kesalahan itu. Saya lebih memilih busuk dalam penjara daripada harus minta maaf. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu kemaafan, kelembutannya mendahului kemarahannya, dan tidaklah dia semakin dikasari kecuali dia semakin tampak kemuliaan akhlaknya. Itu Rasul kita. Terus masa kita sebagai umatnya ini kok main-main kasar satu sama lain? Tidak pantas. Dan berkata,
bahwasanya Habib Bahar telah menghina Jokowi dengan sebutan Presiden Banci. Kenapa saya katakan dia banci? Kamu kalau ketemu Jokowi, kamu buka celananya itu, jangan-jangan head Jokowi. Suara-suara yang menggunakan nama beliau sebagai alasan, suara-suara itu semata-mata adalah suara mereka yang tidak suka kepada presiden. Kamu kera-kera berdasi, kamu kera-kera pakai seragam, tempat kamu neraka jahanam. Allah angkat, Allah masukkan neraka jahanam. Jokowi masuk neraka. Bapak Jokowi dan Bapak Kiai Ma'ruf Amin, beliau sungguh-sungguh bekerja. Memang tidak pandai berkata-kata. Dari apa yang saya saksikan, insya Allah beliau seorang muslim yang baik. Jiwa saya murah harganya, tidak ada kata kapok, demi agama, bangsa, dan rakyat Indonesia. Habib Bahar bin Smith diketahui telah bebas dari penjara Gunung Sindur, Kabupaten Bogor beberapa waktu lalu. Habib Bahar bin Smith telah selesai menjalani hukumannya terkait kasus penganiayaan supir taksi daring beberapa waktu lalu. Kini, usai dibebaskan dari penjara, Bahar bin Smith melanjutkan safari dakwah ke berbagai tempat. Yang bikin geger, pada salah satu agenda dakwanya, Habib Bahar bin Smith terlihat mengecam dan mengancam orang-orang yang mengkhianati Rizik Syihab. Hal itu jelas terlihat dalam video yang beredar di media sosial baru-baru ini. Bahkan video itu disebut-sebut warganet sebagai ceramah pertama Bahar bin Smith setelah bebas dari penjara. Melansir dari Hobbs ID, Kamis 25 November 2021, dalam video ceramah tersebut, Bahar terlihat berapi-api dan berbicara dengan nada tinggi, seperti orang ngamuk, menyampaikan ancaman kepada siapapun yang mengkhianati Habib Rizik. Penceramah kondang itu mengatakan, dia siap menghabisi siapapun yang akan mengkhianati Habib Rizik, tidak peduli siapa orang tersebut, bahkan Habib atau ulama sekalipun. Ente orang, para habaib, para kiai, para ulama, siapapun ente, mau anak wali, anaknya ulama, ente khianati Habib Rizik, bakal ana habisi satu-satu, ujarnya. Lebih lanjut ia mengatakan bahwa Habib Rizik yang tadinya sedang hidup tenang di Mekah diminta umatnya untuk datang ke Indonesia. Kendati itu, Bahar mempertanyakan mengapa ketika ada peristiwa penembakan 6 laskar FPI hingga HRS di penjara. Kalian diam, di mana kalian ketika 6 pegawai, 6 santri beliau, 6 murid beliau dibunuh, dibantai? Kemana kalian wahai umat Islam? Kemana kalian wahai para ulama? Kemana kalian wahai para habaib? Banyak ustadz-ustadz yang bungkam. Kalian semua yang undang Habib Rizik, beliau di Mekah lagi enak-enak, tenang hidupnya. Kalian yang undang beliau datang ke tanah air. Kalian ketika beliau di penjara, kalian diam. Kemana kalian? Di mana kalian ketika 6 murid beliau, 6 santri beliau dibunuh? Kemana kalian? Ucapnya dengan nada tinggi. Bukan hanya itu, Bahar juga menyindir intel-intel polisi yang dianggapnya berada dalam ruangan lingkup jemaahnya yang hadir itu. Habib Bahar menganggap intel-intel polisi tidak perlu melarang-larang kegiatan Maulid Nabi, sebab dikatakan Bahar tak ada satupun orang yang bisa menghentikannya. Bahkan orang-orang yang pro terhadap pemerintah pun menjadi sasaran kemarahan Bahar bin Smith lantaran ia menganggap sebagai para penjilat. Hei intel-intel polisi, ente-ente kalau mau intimidasi cari saya, Bahar bin Smith. Jangan larang-larang Maulid Nabi. Tak ada satupun yang berhak larang. Julitin acara Maulid Nabi. Mereka orang-orang pro pemerintah, penjilat-penjilat pemerintah, ujarnya. Kalau kita naik panggung pengajian, lalu kita umpat sana umpat sini, siapa tuntunan Anda? Teladan Anda itu siapa? Saya tidak kaget, saya sudah Muhammad dulu. Saya sudah Muhammad yang 29. Saya sudah Muhammad yang 29. Apa ada Rasulullah SAW dalam hadis
Nih, hadis yang ratusan ribu di dalam kitab-kitab hadis itu. Tidak ada Rasulullah SAW mengumpat, apalagi nama sesama muslim, mengumpat sesama muslim itu dengan namanya di atas forum, di podium. Tidak ada. Kalau yang anu wali-walian jangan sama anak. Oh ya anu ulama-ulamaan jangan sama anak. Kalau Nabi tidak melakukan itu, kenapa kita melakukan itu? Siapa yang kita mau contoh? Kan katanya laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Oh, tapi kan sekarang ada kezaliman. Anda pikir dulu tidak ada orang zalim? Ada juga. Makanya amar ma'ruf nahi mungkar, Rasul itu juga terus, tapi dengan cara yang baik.